ya masuk pergaulan bebas juga, sempat free sex juga. Aku dulu first kiss tuh justru waktu SMP ke gereja. Jadi oke, baca Alkitab tapi abis itu free sex. Pelan-pelan oke, ngerangkul, pelan-pelan kemana, jatuh. Halo sahabat Super Youth, aku Kevin Lordianto, biasa dipanggil Kelo, dan ini ceritaku. Kevin ini kan kita tahu kan sebagai seorang konten kreator rohani. Biasanya kamu kontennya menyampaikan apa sih di konten kamu? Oke, biasanya sih ada doa bareng, ya, ada devotion, ada renungan harian, ada ayat-ayat. Ya kadang juga ada yang parodi-parodi lucu lah. Salah satu video mungkin yang kamu paling ingat karya kamu? Oh, ya, ada satu video di TikTok. Jadi waktu itu kan memang mulainya di TikTok ya. Instagram dan YouTube belum mulai waktu itu. Lagi mulai di TikTok. Waktu itu lagi iseng sama teman-teman yang lain mau botak. Botakin rambut gitu. Tapi kan mikir, aduh, tapi gimana nanti viewsnya turun nih atau apa, karena kan mungkin agak kurang menarik jadinya. Tapi justru itu yang jadi salah satu top 3 yang paling menarik, paling rame di TikTok dengan keadaan botak seperti itu ya. Jadi dapat remanya adalah ya oke, manusia ngelihat fisik atau apa, tapi ya Tuhan kan yang bekerja ya. Tuhan gak lihat itu semua ya, Tuhan lihat hati aja lah. Bikin tulus ya udah. Itu cuma ngajakin teman-teman yang lain doa gitu. Jadi scroll aja kalau nggak mau didoain gitu. Scroll aja kalau kamu nggak mau didoain. Kamu nggak scroll, aku doain bentar ya. Scroll aja kalau kamu nggak mau didoain. Kamu nggak scroll, aku doain bentar aja. Oke, kita masuk ke perjalanan kamu ya. Kevin itu seorang yang seperti apa sih saat kecil? Aku anak yang cukup dimanja. Resikonya sekarang ya agak lumpuh untuk mengerjakan sesuatu, misalnya ya bocor atau apa, itu kurang bisa karena dimanja. Bener-bener udah papa aja, udah koko aja gitu ya. Ada kakak juga gitu kan. Di mindset itu ya udah nyenengin hati mama, nyenengin hati papa gitu ya. Sampai satu titik juga kenal sama dunia game. Kenal sama dunia game itu SD akhir lah, SD kelas 5, kelas 6 gitu. Mulai main game online. Naik ke SMP makin addicted. SMA juga apalagi. Karena SMA aku ngerantau jadinya ke Makassar. Jadi kan waktu SD, SMP itu kan di Mamuju sama orang tua. SMA itu ke Makassar. Di Makassar udah tinggal sendiri, udah bebas gitu. Yang aku tahu, yang penting nilaiku oke. Kan orang tua kan ngeliat raport aja gitu kan. Nilai oke, nih aku tunjukin oke. Sisanya aku mau ngapain aja ya suka-suka aku. Ya masuk pergaulan bebas juga, sempat free sex juga. Aku dulu first kiss tuh justru waktu SMP. SMP itu masih di Mamuju, masih bareng sama orang tua gitu ya. Cuma orang tua nggak tahu gitu. Ya terjebak juga di pornografi akhirnya di SMP, SMA itu. Sampai akhirnya waktu SMA itu ya udah jatuh free sex segala macam. Dan ya udah enjoy itu sempat juga. Karena kan memang dari kecil kan dididiknya memang ke gereja. Jadi oke, baca Alkitab tapi abis itu free sex. Jadi kayak punya pola pikir yang aneh banget, berasa ya kan abis ngelakuin ini tobat gitu kan. Jadi ada pola pikir yang salah banget lah waktu itu. Dan yang ngeri banget sih kalau dipikir-pikir ya. Manusia tuh looking for more gitu. Buat aku pada saat itu, kayak lo kecil waktu saat itu agak omong kosong kalau cuma sampai ngerangkul aja, pasti pengen lebih gitu. Pelan-pelan oke, ngerangkul, pelan-pelan kemana, jatuh. Jadi dari jatuh yang gede itu dibuka dari celah-celah yang kecil sebenarnya. Penyesalannya ya mungkin karena aku nggak di komunitas yang benar ya waktu itu ya, di pergaulan yang benar. Ya karena mikirnya waktu itu semua orang juga ngelakuin itu, ya udah apa salahnya gitu. Padahal di satu sisi waktu itu ada satu kakak, ya bilangnya kakak di paduan suara gitu ya. Dia ngajak aku terus ikut komsel, ikut gereja. Aku pernah gitu sekali 2 kali ke sana, tapi ya udah pergaulannya balik lagi ke yang lama. Dan akhirnya ya udah waktu itu nggak mikirin apa-apa, ya enjoy life aja. Gitu. Ya kalau ditanya sekarang nyeselnya apa, ya harusnya aku ikut yang komsel aja gitu kan. Banyak hal yang kamu alamin. Kalau kamu boleh share, sebenarnya akar semuanya itu apa sih? Semuanya pasti ada akar, aku setuju banget. Dan pasti akarnya itu pasti nggak jauh-jauh dari rumah. Semua orang pasti punya luka di rumah.
apapun itu gitu, entah sama mama sama papa, mau ngomong papa baik mama baik, iya oke, aku setuju, cuman pasti ada salahnya, mereka nggak perfect, mereka nggak pernah sekolah jadi orang tua gitu kan. Kevin kecil itu ya luka di sana, entah papa sibuk kerja gitu ya, entah mama suka banding-bandingin sama kakak, ya apapun itu ketumpuk. Dan ya Kevin yang kecil kan nggak ngerti ya itu apa ya, tapi udah dipendam aja. Pernah juga dijoksin sama orang tua walaupun bercanda gitu ya, kamu anak tetangga, sempat dibilang seperti itu sambil ketawa-ketawa. Ya aku tahu mereka nggak bermaksud, tapi kan mereka juga nggak tahu ada dampaknya loh, ada luka yang kebentuk loh. Mungkin waktu itu aku nggak sadar, cuma nangis-nangis doang, tapi ternyata ada luka gitu yang sebenarnya ini perlu diberesin. Kalau enggak ya akhirnya merambat ke sana, tadi pergaulan bebas, kurang kasih sayang, segala macam. I'm fine. Sering kan begitu ya. Nopeng jadinya. Jadi kita pakai topeng muka lain kayak, "Enggak apa-apa, aku enggak apa-apa." Tapi dalam kan. Tapi kita matiin tuh perasaannya. Kalau matiin kan bisa di turn on. Bisa di turn off, bisa di turn on, bukan dikelarin. Jadi cuma sekedar dikubur. It's still there, masih ada di sana. Itu yang aku lakuin dulu. Ini melepas ini kan berat ya. Kamu nikmat banget, dan kamu harus melepas hal nikmat ini. Saat itu prosesnya seperti apa? Kamu benar-benar berat banget buat lepasin, dan akhirnya ya Tuhan tolong kamu. Untuk ngelepasin sih sebenarnya susahnya minta ampun gitu. Bahkan kalau aku ngandelin kekuatan sendiri pasti nggak bisa. Apalagi aku ke Jakarta, pergaulan lebih gila lagi gitu kan, pergaulan lebih ekstrim lagi. Cuma Tuhan yang bisa gitu. Tapi yang poin paling pertama adalah sadar ini salah. Waktu itu aku ya udah gitu. Tapi waktu kita sadar, ini salah. Oke, gue mau berubah. Nggak cuma sekedar berhenti di salah, mau action nggak? Kalau nggak cuma doang gitu ya, omong doang. Dan waktu itu sangat ngebantu banget itu adalah balik lagi ke pergaulan, komunitas. Aku dengan sengaja tinggalin. Bukan berarti langsung ngeblok semua orang, nggak. Tapi dengan pelan-pelan gue switching. Memang waktu itu mungkin diajak, bukan dari kemauan sendiri gue mau berubah, nggak. Waktu itu memang adalah caranya Tuhan. Datang ke gereja tiba-tiba bisa dijamah sama Tuhan. Oke, sadar, gue salah. Terus what's next? Oke, masuk komunitasnya. Kalau teman-temanmu di circlemu ya masih begitu semua, ya akan begitu juga. Sebenarnya kalau dibilang pertempuran tuh masih sampai sekarang gitu. Aku nggak bilang aku kebal sama dosa gitu, nggak. Kalau aku buka celah pasti bisa jatuh. Masih daging nih, masih daging yang sama gitu ya. Kalau aku buka celah masih bisa jatuh pasti. Jadi pertempurannya adalah dengan belajar dari Yusuf gitu. Digoda istri Potifar segala macam, yang dia lakukan adalah kabur. Kalau mata ini ngelihat terus dan akhirnya bisa ke-trigger dari sana, ayo bawa mata ini kabur, lihat yang lain. Bukan di fight. Gua nggak jatuh, tapi lihat terus sih jatuh, lama-lama juga jatuh gitu. Jadi fightnya di situ. Lebih ke ada keinginan secara tubuh nih, secara daging nih pengen, tapi tahu secara roh nih, ini mendukakan hati Tuhan nih, jangan nih. Itu ada fightnya di situ. Nah, dengan ngisi semua itu kegiatan-kegiatan yang kosong itu dengan ya kegiatan di komunitas, komsel segala macam, itu bisa sangat mereda. Apa sih yang paling kamu ingat banget kebaikan Tuhan dalam hidup kamu? Let's say yang jadi mujizat dalam hidup kamu. Oke, boleh throwback sedikit? Boleh? Ya, jadi ke waktu Kevin masih SMP gitu ya. Aku yang kecil masih SMP. Sebenarnya pernah Tuhan datengin, Tuhan ibaratnya Tuhan jamah. Itu kejadiannya waktu itu di kamar, lagi random aja. Aku buka YouTube, di beranda itu ada tulisan, ada video yang pop up gitu ya. A Trip to Hell. Penasaran dong sebagai bocah SMP gitu ya. Ngeklik aja Trip to Hell. Oh ternyata ini KKR. Aku nggak tahu waktu itu KKR itu apa ya. Oh ini KKR. Udah dengerin. Ada hampir sejam kali ya. Dengerin itu posisinya malam-malam. Sampai akhirnya ternyata ada yang namanya altar call gitu. Jadi kayak disuruh maju yang mau bertobat gitu ya. Aku kan dengarnya YouTube ya, online gitu ya. Yaudah aku berdiri juga dari kursi. Aku ibarat kayak menganggap kamarku ini kayak oke, gue maju gitu. Akhirnya berlutut nangis. Di situ ada lagu Betapa Besar Kasih. Itu nangis banget karena berasa gue salah, gue dosa. Padahal itu belum masa SMA gitu kan, belum jatuh lebih dalam loh.
SMP tuh, SMP kelas 2, kelas 3 atau kelas berapa gitu ya. Dijamah Tuhan. Tapi waktu itu aku nggak ngerti itu apa. Itu adalah first time Tuhan encounter aku pertama kali dalam hidup. Sampai akhirnya Tuhan kasih kesempatan kedua, nanti ceritanya. Buat semua sahabat Super Youth yang saat ini sedang bergumul dengan masalah, kamu yang merasa sakit hati atau menyimpan kebencian atau kepahitan dengan orang yang menyakiti kamu seperti teman, sahabat, keluarga. Dan buat kamu yang saat ini merasa terpuruk, merasa kesepian, dan tidak ada yang peduli dengan setiap masalah yang lagi kamu hadapin, ini waktu yang tepat untuk kamu langsung kontak nomor di bawah ini, karena layanan doa dan konseling CBN secara khusus mau berdoa buat kamu.